1. Tinjauan pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Penjualan makanan dan minuman merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi penting bagi bisnis hotel yang memiliki fasilitas restoran. Sedangkan bagi restoran, penjualan makanan dan minuman merupakan sumber penghasilan utama. Untuk dapat mencapai target pendapatan, sisi yang perlu mendapat perhatian serius dari manajemen adalah pengendalian harga pokok. Aktivitas pengendalian harga pokok makanan dan minuman merupakan aktivitas yang melibatkan beberapa fungsi, mulai dari fungsi pembelian sampai dengan fungsi produksi dan penjualan. Aktivitas pengendalian merupakan aktivitas berkelanjutan dan merupakan daur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, koreksi, dan evaluasi. Pendahuluan. Hotel sebagai suatu unit bisnis menawarkan jasa kamar, makanan, minuman, dan aneka jasa lain yang diperlukan oleh tamu. Pendapatan jasa kamar memberikan kontribusi dengan kisaran 65% dari total pendapatan hotel. Sedangkan pendapatan kedua terbesar setelah pendapatan kamar adalah pendapatan makanan dan minuman, yang mampu memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 30% dari total pendapatan hotel. Dari sisi harga pokok, kisaran harga pokok makanan yang dijual di hotel adalah sebesar 35% sampai 40% dari penjualan. Sedangkan kisaran persentase harga pokok minuman yang dijual antara 25 sampai 30% dari penjualan. Data ini diperoleh dari hasil kajian laporan keuangan beberapa hotel di kawasan wisata di Bali. Kisaran persentase harga pokok tersebut sangat tergantung dari jenis dan kelas hotel dan restoran serta target laba yang ditentukan oleh manajemen hotel dan restoran. Untuk dapat mencapai sasaran pendapat yang disebutkan di atas, diperlukan sistem pengendalian harga pokok makanan dan minuman sebagai panduan bagi manajemen dalam mengendalikan harga pokok makanan dan minuman. Sasaran lain yang dicapai dengan pengendalian harga pokok makanan adalah didapat konsistensi cita rasa, takaran, penampilan, dan mutu bahan ditawarkan kepada tamu. Sasaran pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Sistem pengendalian harga pokok makanan dan minuman bertujuan untuk yang pertama, mengendalikan mutu produk makanan dan minuman yang ditawarkan. Sistem pengendalian harga pokok mencakup pengendalian mutu bahan, makanan, dan minuman yang digunakan untuk produk makanan dan minuman. Dengan pengendalian mutu atas bahan makanan dan minuman yang digunakan, maka akan dapat dicapai mutu produk yang sesuai dengan sasaran yang ditentukan. 2. Mengendalikan harga pokok makanan dan minuman. Harga pokok makanan dan minuman dapat dikendalikan bila manajemen menentukan ukuran-ukuran baku atau standar, seperti harga pokok baku makanan atau standar food cost, takaran baku atau standar portion size, harga pokok baku minuman atau standar beverage cost, penjualan baku atau potential sales, dan ukuran-ukuran baku yang lain. Selain ukuran-ukuran baku tersebut, dalam pengendalian harga pokok makanan dan minuman juga digunakan alat-alat baku, seperti alat untuk menakar sup di dapur dan gelas baku atau standar glassware yang digunakan di bar. Ukuran-ukuran baku seperti harga pokok baku makanan dapat dicapai bila dilengkapi dengan resep baku dan takaran baku. Hal yang sama berlaku untuk harga pokok minuman. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mencapai target laba yang ditentukan. Pengendalian harga pokok makanan dan minuman dapat membantu manajemen dalam mencapai target laba yang telah ditentukan. Target laba hanya dapat dicapai bila harga pokok dapat dikendalikan dengan baik melalui sistem pengendalian harga pokok. Sebagai ilustrasi, dalam menu makanan ditawarkan nasi goreng spesial dengan harga pokok baku per porsi Rp5.000. Nasi goreng ini ditawarkan pada menu dengan harga Rp15.000. Dengan pengendalian harga pokok makanan, manajemen mendapatkan panduan bahwa untuk setiap satu porsi nasi goreng yang terjual, didapat target laba sebesar Rp15.000 dikurangi Rp5.000, sama dengan Rp10.000.
Tujuan sistem pengendalian harga pokok makanan dan minuman yang keempat adalah melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Melanjutkan ilustrasi nomor 3 di atas, bila terjadi penyimpangan target laba yang berarti, misalnya sebesar 5%, berarti di sisi lain juga terjadi penyimpangan target harga pokok. Pada kondisi seperti ini, manajemen harus segera melakukan koreksi. Tujuan tindakan koreksi yang dilakukan manajemen adalah agar laba, mutu produk, dan harga pokok dapat dicapai sesuai target yang ditentukan. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan efisiensi operasional bagian makanan dan minuman. Dengan pengendalian harga pokok makanan dan minuman, akan dapat diketahui jenis makanan dan minuman yang tidak populer di mata tamu. Makanan dan minuman yang tidak populer akan mengakibatkan bahan-bahannya relatif lebih lama disimpan di gudang atau slow moving items, sehingga mutunya semakin menurun atau rusak. Dengan adanya sistem pengendalian harga pokok, jenis makanan dan minuman yang tidak populer dapat segera diganti dengan item lain untuk mengoptimalkan pendapatan hotel. 3. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Beberapa fungsi atau bagian hotel terlibat dalam pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Karena target harga pokok makanan dan minuman memang merupakan hasil koordinasi yang baik antar berbagai fungsi, antara lain 1. Pembelian, 2. Penerimaan, 3. Penyimpanan dan pengeluaran, 4. Pra-penyiapan dan penyiapan, 5. Penjualan, 6. Laporan penjualan. Target harga pokok makanan dan minuman tidak akan dapat dengan mudah dilampaui bila tidak ada ukuran-ukuran baku atau tidak ada koordinasi yang baik antar fungsi-fungsi yang terlibat dalam upaya mencapai target harga pokok makanan dan minuman. Agar target harga pokok makanan dan minuman dapat tercapai, semua aktivitas berbagai fungsi di atas harus dikendalikan sesuai dengan standar atau ukuran-ukuran baku yang sudah ditentukan. Sebagai ilustrasi, harga pokok makanan pertama kali ditentukan oleh bagian atau fungsi pembelian. Pengendalian harga pokok makanan dapat dilakukan dengan misalnya mengadakan survei harga bahan makanan dan minuman secara berkala, yang kemudian dilaporkan kepada manajemen. Demikian pula jumlah rekanan untuk satu jenis bahan makanan. Daging ayam segar misalnya, ditentukan minimal 3 rekanan, serta harga yang disepakati oleh manajemen hotel distandarisasi. Aktivitas fungsi penerimaan juga harus dikendalikan dengan prosedur baku penerimaan bahan makanan segar. Demikian pula aktivitas fungsi penyimpanan dan pengeluaran barang gudang, pra-penyiapan, proses produksi, sampai dengan penjualan makanan dan minuman. Semua harus dikendalikan dengan baik agar target harga pokok makanan dapat tercapai. 4. Kualifikasi sumber daya manusia untuk pengendalian harga pokok. Kualifikasi SDM pada fungsi-fungsi di atas juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran harga pokok makanan dan minuman. Sebagai ilustrasi, bila fungsi penerimaan tidak mengetahui mutu daging yang baik, maka akan berakibat sasaran harga pokok tidak tercapai. Daging dengan mutu yang tidak baik tidak dapat disimpan lama di ruang pendingin. Daging ini lebih cepat rusak atau busuk, sehingga tidak dapat diolah yang akan meningkatkan harga pokok makanan. Selain kualifikasi SDM, hal yang harus diperhatikan manajemen adalah melakukan sosialisasi atau pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Dengan sosialisasi ini diharapkan kesenjangan pemahaman akan arti penting pengendalian harga pokok makanan dan minuman antara manajemen dengan karyawan dapat diperkecil dan bahkan kalau mungkin ditiadakan. Bila sistem pengendalian tidak pernah disosialisasikan oleh manajemen, karyawan bisa jadi akan terkejut atau syok ketika pengendalian harga pokok makanan dan minuman tiba-tiba dilaksanakan. Kondisi seperti itu sungguh tidak menguntungkan bagi manajemen, karena karyawan dengan segala cara dapat menolak pelaksanaan pengendalian harga pokok. 5. Tahapan dalam pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Untuk dapat mengendalikan harga pokok makanan dan minuman,
Diperlukan suatu sistem pengendalian harga pokok makanan yang terdiri dari beberapa tahap, di antaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap koreksi, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dan krusial dalam sistem pengendalian harga pokok. Dalam tahap ini, manajemen menentukan ukuran-ukuran baku atau ukuran standar, yaitu segala sesuatu yang harusnya terjadi. Misalnya pada tahap perencanaan ditentukan prosedur baku dalam pembelian bahan makanan segar. Demikian pula dalam tahap perencanaan ditentukan takaran baku per porsi atau standar portion size. Resep baku atau standar recipe, harga pokok baku makanan atau standar food cost, harga pokok baku minuman atau standar beverage cost, gelas baku atau standar glassware, dan ukuran baku lain yang dipergunakan untuk mengendalikan harga pokok makanan dan minuman. Pada tahap pelaksanaan, manajemen dan seluruh karyawan menerapkan ukuran-ukuran baku tersebut. Dalam melaksanakan semua ukuran baku dimaksud, ditentukan toleransi penyimpangan yang terjadi. Toleransi penyimpangan atas ukuran baku ditentukan dalam persentase. Lazimnya adalah sebesar 1%. Dalam tahap koreksi, manajemen mengadakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi. Pada tahap ini, manajemen melaksanakan kalkulasi harga pokok baku dan harga pokok aktual. Bila terjadi penyimpangan yang melampaui toleransi yang ditentukan, maka manajemen harus mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dalam tahap evaluasi, manajemen mengevaluasi sistem pengendalian harga pokok secara menyeluruh. Dengan menganalisis seluruh tahapan pengendalian harga pokok, berarti pengendalian merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dikaji dari tahap-tahap pengendalian serta proses yang berkesinambungan, proses pengendalian merupakan suatu siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koreksi, hingga evaluasi. 6. Pengertian pengendalian harga pokok. Dari pembahasan mengenai aktivitas pengendalian harga pokok makanan dan minuman di atas, dapat dinyatakan bahwa pengendalian harga pokok merupakan suatu proses berkelanjutan yang digunakan manajemen untuk mengendalikan harga pokok, agar sesuai dengan target serta untuk menekan pemborosan biaya. Aktivitas pengendalian harga pokok makanan dan minuman mencakup seluruh fungsi yang terlibat, seperti pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, pra-penyiapan dan penyiapan, serta penjualan. Yang ketujuh, struktur biaya bisnis hotel dan restoran. Struktur biaya bisnis hotel dan restoran menurut Uniform System of Accounts for Hotels atau USAH sebagai berikut. Harga pokok makanan dan minuman, biaya gaji dan upah, biaya kesejahteraan karyawan, biaya bahan yang dipakai habis atau operating supplies, biaya operasional yang tidak didistribusikan atau undistributed operating expenses. Kemudian biaya tetap atau fixed charge. Secara garis besar, biaya-biaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Harga pokok makanan dan minuman, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya bahan yang dipakai habis, 4. Biaya overhead. Harga pokok makanan dan minuman pada bisnis perhotelan merupakan struktur biaya tersendiri yang terpisah dengan unsur biaya tenaga kerja bahan yang dipakai habis dan overhead. Hal ini terjadi karena produk makanan dan minuman dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan tamu pun dapat melihat langsung proses produksi makanan dan minuman yang dipesannya. Kondisi ini merupakan kekhasan bisnis atau bisnis peculiarities, perhotelan dan restoran. Biaya tenaga kerja dan overhead yang terjadi untuk memproduksi satu unit produk makanan, misalnya nasi goreng spesial, tidak dibebankan sebagai harga pokok makanan. Biaya tenaga kerja dibebankan ke departemen hotel yang memproduksi makanan dan minuman, yaitu Departemen Makanan dan Bahan Minuman atau Food and Beverage Department. Biaya tenaga kerja dan biaya yang dipakai habis
dibebankan kepada Departemen Makanan dan Minuman pada setiap akhir periode, misalnya setiap bulan. Pada industri perhotelan atau hospitality, biaya tenaga kerja dan biaya bahan yang dipakai habis merupakan biaya operasional Departemen Makanan dan Minuman. Biaya overhead dibebankan kepada hotel secara keseluruhan, tidak kepada suatu departemen tertentu. Biaya ini jumlahnya secara keseluruhan tetap sama dalam satu periode akuntansi. 8. Pengertian harga pokok makanan dan minuman. Pada bisnis hotel dan restoran, yang dimaksud dengan harga pokok makanan atau minuman adalah semua bahan makanan atau minuman yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis makanan atau minuman. Harga pokok makanan atau minuman langsung dapat dikompensasikan dengan penjualan makanan atau minuman yang terjadi. Seperti dijelaskan di atas, biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan yang dipakai habis tidak dibebankan pada harga pokok makanan atau minuman. Sebagai ilustrasi, harga pokok satu porsi nasi goreng spesial adalah harga pokok semua bahan makanan yang digunakan untuk membuat nasi goreng spesial, seperti nasi, telur, hiasan atau garnish, kerupuk, daging ayam, bumbu, dan minyak goreng. Jadi harga pokok makanan adalah harga pokok semua bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis makanan. Sedangkan harga pokok minuman adalah harga pokok semua bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis minuman. Sebagai ilustrasi, harga pokok satu porsi whisky cola adalah harga pokok satu porsi whisky ditambah harga pokok cola, ice cubes, serta hiasannya. Jadi, harga pokok minuman adalah harga pokok semua bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu jenis minuman. Biaya tenaga kerja dan biaya bahan yang dipakai habis atau operating supplies expense merupakan biaya yang dibebankan kepada departemen atau bagian hotel sampai dengan periode tertentu. Hotel sebagai suatu bisnis terdiri dari beberapa departemen atau bagian. Akuntansi perhotelan pada dasarnya merupakan akuntansi departemental, karena setiap departemen hotel membuat laporan mengenai penjualan dan atau biaya departemennya. Biaya tenaga kerja dan biaya bahan yang dipakai habis di kantor depan dibebankan kepada departemen kantor depan. Demikian pula biaya tenaga kerja dan biaya bahan yang dipakai habis Departemen Makanan dan Minuman atau Food and Beverage Department dibebankan kepada Departemen Makanan dan Minuman. Biaya tenaga kerja, biaya bahan yang dipakai habis, dan biaya-biaya lain setiap periode, misalnya setiap bulan, dibebankan kepada departemen masing-masing. Dengan demikian, pada industri perhotelan, harga pokok makanan dan minuman hanya terdiri dari harga pokok bahan makanan dan minuman yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan dan minuman yang dapat dikompensasikan langsung terhadap penjualan. 9. Pengertian penjualan atau pendapatan. Pengertian penjualan harus disampaikan kepada setiap karyawan agar ada pemahaman yang sama. Pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa atau fees, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dari definisi ini dapat dinyatakan bahwa penghasilan yang dimaksudkan adalah berasal dari operasional rutin perusahaan. Berkaitan dengan hotel atau restoran, penghasilan yang dimaksud adalah berasal dari kegiatan operasional hotel, seperti penjualan jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa lain seperti cucian, dry cleaning, spa, taksi, dan jasa lain yang ditawarkan oleh hotel. Jumlah pendapatan merupakan jumlah unit terjual kali harga jual per unit. Artinya, bila harga jual per porsi atau unit nasi goreng spesial Rp20.000 dan hanya terjual satu porsi, maka pendapatannya adalah sebesar Rp20.000. Pemahaman akan penjualan atau pendapatan diadaptasi dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tahun 2002. 10.
Format laporan keuangan restoran. Untuk memperjelas struktur biaya pada bisnis restoran, berikut disajikan laporan keuangan. Laporan rugi laba Departemen Makanan, Minuman suatu hotel, dan laporan rugi laba restoran yang diadaptasi dari Uniform System of Account for Hotel and Uniform System of Account for Restaurant. Dari laporan rugi laba di bawah ini, dapat dinyatakan bahwa harga pokok langsung dapat dikompensasikan dengan penjualan. Jadi penjualan minus harga pokok sama dengan laba bruto. Pada restoran mandiri, bukan merupakan bagian atau departemen atau outlet suatu hotel. Laba bruto yang dicapai digunakan untuk menutup semua biaya yang terjadi dalam menjalankan bisnis restoran. Untuk restoran yang mandiri, biaya-biaya lain yang terjadi harus ditutup dari laba bruto dan pendapatan lain seperti yang tercantum pada format laporan rugi laba. Di antaranya untuk biaya operasional, biaya sewa, biaya depresiasi, biaya bunga bila ada, dan pengurangan atau penambahan laba. Laba bersih restoran didapat dengan mengurangkan seluruh biaya dan pajak penghasilan dari jumlah penjualan. Untuk restoran yang merupakan bagian atau outlet dari hotel, langkah pertama adalah mengkompensasikan harga pokok makanan dan minuman dengan penjualan yang dicapai. Langkah selanjutnya adalah membebankan biaya-biaya departemen dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan laba departemen makanan dan minuman. Pada restoran yang merupakan penjualan, bagian dari suatu hotel, pajak penghasilan tidak dikurangkan dari jumlah tinjauan pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Berikut adalah laporan rugi laba suatu restoran yang mandiri. Laporan rugi laba restoran Gayatri, periode 1 sampai dengan 31 Desember 2000XX. Laporan laba rugi restoran Gayatri ini terdiri dari data jumlah rupiah dan persentase dari penjualan yang terdiri dari makanan dan minuman, kemudian ditotalkan menjadi total penjualan. Dan data harga pokoknya. Harga pokok makanan, kemudian harga pokok minuman, dan total harga pokok. Dikurangkan penjualan dan harga pokok, yaitu laba bruto. Laba bruto untuk makanan dan laba bruto untuk minuman. Kemudian ditambahkan menjadi total laba bruto. Kemudian ditambahkan lagi jasa layanan service charge, pendapatan lain-lain, sehingga didapatkan total pendapatan. Kemudian juga didata data biaya operasional yang nanti akan mengurangkan dari total pendapatan. Biaya operasional ini untuk restoran Gayatri terdiri dari gaji karyawan, cadangan bonus, kesejahteraan karyawan, makanan karyawan, biaya operasional langsung. Kemudian biaya-biaya yang lain adalah dilanjutkan musik dan hiburan, promosi, listrik, gas, dan air, administrasi dan umum, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian semua biaya operasional itu ditambahkan menjadi total biaya operasional. Jadi akan dikurangkan terhitung laba sebelum biaya sewa. Setelah itu dikurangkan dengan biaya sewa. Menjadi laba sebelum biaya depresiasi. Setelah dikurangkan dengan biaya depresiasi, menjadi laba restoran. Kemudian ditambahkan atau dikurangkan laba. Tambahan laba atau pengurangan laba. Kemudian kita dapatkan laba sebelum pajak. Kemudian
Setelah dikurangkan dengan pajak, yaitu pajak penghasilan, akan kita dapatkan perhitungan laba bersih. Jadi selain jumlah rupiahnya, kita hitung juga prosentasenya. Yang dimaksud dengan restoran mandiri adalah suatu entitas yang tidak menjadi bagian atau unit dari hotel atau usaha lain yang dalam operasionalnya menawarkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah laporan laba rugi Departemen Makanan dan Minuman suatu hotel, yang merupakan lampiran B2. Laporan laba rugi Departemen Makanan dan Minuman Genitri Restoran, periode sampai dengan 31 Desember 2000XX. Dimulai dari data penjualan. Data penjualan ini terdiri dari makanan dan minuman yang ditambahkan menjadi total penjualan. Kemudian, bila ada penyesuaian yang akan ditambahkan menjadi penjualan bersih. Kemudian kita hitung harga pokok. Yang pertama yaitu harga pokok makanan yang dikonsumsi. Kemudian minus harga pokok makanan karyawan. Harga pokok makanan yang dijual, harga pokok minuman yang dijual. Semuanya ditambahkan menjadi harga pokok penjualan. Kemudian kita hitung biaya-biaya departemen dan kemudian nanti biaya-biaya operasional lain. Biaya-biaya departemen terdiri dari misalnya gaji dan upah. Kemudian kesejahteraan karyawan. Sehingga setelah ditambahkan kita akan dapatkan total biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Untuk biaya-biaya operasional lain terdiri dari tembikar, gelas, perak, dan lena. Bahan bakar dapur, cucian dan dry cleaning, perizinan, musik dan hiburan, bahan dipakai habis, pakaian seragam, biaya operasional lain-lain. Kemudian kita dapatkan angka total biaya operasional lain-lain. Ditambahkan total biaya adalah 153.060. Ini adalah dari penambahan biaya departemen semuanya, yaitu total biaya gaji dan kesejahteraan karyawan ditambah dengan total biaya operasional lain-lain. Sehingga setelah dari semua penjualan bersih dikurangi harga pokok dan dikurangi dengan jumlah biaya, akan kita dapatkan laba atau rugi departemen. Dari butir 1 laporan laba rugi restoran Gayatri dan butir 2 laporan laba rugi Genitri Restoran di atas dapat dikaji hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada restoran yang mandiri, bukan outlet dari suatu hotel seperti restoran Gayatri, semua biaya seperti harga pokok makanan dan minuman, biaya operasional dan beban dibebankan langsung ke restoran tersebut. Dengan demikian, laba bersih yang didapat merupakan hasil pengurangan penjualan dengan seluruh biaya dan pajak. Yang kedua, pada Genitri Restoran yang merupakan outlet dari suatu hotel, laba departemen yang didapat merupakan pengurangan penjualan dengan biaya operasional Genitri Restoran. Biaya-biaya lain seperti biaya pemeliharaan, energi, administrasi dan umum, pemasaran, depresiasi, telekomunikasi, dan lainnya tidak dibebankan ke Genitri Restoran. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan sebagai undistributed operating expenses yang dibebankan ke hotel. Dengan kata lain, laba Genitri Restoran belum merupakan laba bersih restoran, karena biaya-biaya tersebut belum dialokasikan ke Genitri Restoran. 12.
Peran bagian pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Pengendalian harga pokok makanan dan minuman di bisnis hotel dan restoran dilaksanakan oleh Departemen Pengendalian Biaya atau Cost Control Department, tergantung dari struktur organisasi hotel yang bersangkutan. Fungsi ini dapat merupakan departemen tersendiri yang melaksanakan pengendalian harga pokok makanan dan minuman dan biaya-biaya operasional yang lain, agar sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dikaji dari sisi organisasi. Fungsi ini merupakan fungsi staf, karena tidak terlibat langsung dengan produksi makanan dan minuman. Sebagai fungsi staf, Departemen Pengendalian Makanan dan Minuman memberikan masukan kepada manajemen atas temuan yang berhubungan dengan pengendalian harga pokok makanan dan minuman. Artinya, Food and Beverage Manager bertanggung jawab mengendalikan operasional departemennya agar harga pokok makanan dan minuman sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Secara teknis, operasional harga pokok makanan dilaporkan setiap hari, setiap akhir bulan, dan akhir tahun oleh Departemen Pengendalian Biaya. Sedangkan harga pokok minuman lazimnya dilaporkan setiap 2 minggu, setiap akhir bulan, dan akhir tahun. Dengan frekuensi laporan harian, bulanan, dan akhir tahun, maka setiap kekeliruan yang terjadi akan dapat segera diketahui sehingga tindakan koreksi dengan cepat dapat dilakukan. Rangkuman. Pengendalian harga pokok makanan dan minuman merupakan proses yang berkelanjutan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koreksi, dan evaluasi. Karena merupakan proses yang berkelanjutan, setiap tahap dari proses tersebut harus dilaksanakan dengan seksama, agar tujuan utama pengendalian harga pokok makanan dan minuman dapat tercapai. Bisnis hospitality seperti hotel, restoran, jasa boga, dan hiburan atau entertainment memiliki keunikan tersendiri dalam menentukan harga pokok produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Harga pokok makanan atau minuman pada industri ini membebankan semua harga pokok bahan baku yang digunakan untuk memproduksi suatu produk makanan atau minuman tertentu. Biaya-biaya lain seperti tenaga kerja dan overhead tidak dibebankan kepada produk makanan atau minuman, namun dibebankan pada laporan keuangan di akhir periode. Industri restoran merupakan industri jasa. Oleh karena itu, kualifikasi SDM menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk keberhasilannya. Sistem pengendalian harga pokok harus disosialisasikan dari awal agar mendapat dukungan dari seluruh karyawan.